Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Ekspedisi Iman, masih kita di lokasi yang sama, yaitu di Ranu Regulo. Ya, tepatnya ini kita ada di sebelahnya danaunya. Nah, kali ini kami masih bersama dengan Ustadz kami, yaitu Ustadz Mizan dan juga Mas Bagus. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kenikmatan yaitu gerimis. Nah, begitu sahabat-sahabat Ekspedisi Iman. Baik, langsung saja sahabat, kita akan mengulas di acara Semis. Wow. Ya, baik sahabat Ekspedisi Iman, kita hari ini akan mengulas bagaimana larangan tentang bersiul di malam hari. Baik, langsung saja Ustadz Mizan, bagaimana pandangan tentang ada larangan bersiul di malam hari itu? Para sahabat Ekspedisi Iman, jadi di tengah-tengah masyarakat ada larangan, ada pamali untuk bersiul di malam hari. Karena dipercaya ketika kita bersiul di malam hari, itu akan mengundang makhluk halus, mengundang jin, dan akan bisa mendatangkan kesialan. Ditambah lagi ketika suasana malam hari memang banyak makhluk halus jin yang keluar dari tempatnya, dari tempat tinggalnya berkeliaran, sehingga ketika bersiul di malam hari tanpa ada keperluan, itu dianggap lantas nanti akan mendatangkan makhluk-makhluk halus itu dan akan bisa memberikan kesialan, kecelakaan kepada orang yang bersiul di malam hari. Ini yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu sahabat Ekspedisi Iman, bagaimana masyarakat tentang pandangannya bagaimana bersiul di malam hari itu dan yang beredar di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Ustaz, kami akan bertanya, lalu bagaimana dari sudut pandang Islam bersiul di malam hari itu? Bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah ya, di masa sebelum Islam datang, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Jadi sholat mereka, ibadah mereka di Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu, nah, itu adalah illa muka'aw wa tasdiyah, bersiul dan berteriak-teriak atau menyanyi. Yaitu bagian dari peribadatan yang mereka lakukan, yaitu dalam bentuk bersiul dan bernyanyi di sekitar Ka'bah. Maka adalah sebuah keharaman ketika kita bersiul di tempat-tempat yang seharusnya tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti di masjid, di musola, kemudian di dekat Baitullah atau di Raudhah, dekat makam Rasulullah SAW. Maka tempat-tempat itu harus dijaga kekhusyuannya dalam beribadah, tidak bersiul, tidak bernyanyi, dan tidak berteriak-teriak. Maka menjadi sebuah keharaman. Nah, jadi hukum asal bersiul itu sebenarnya adalah makruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adabus Syari'iyah. Jadi hukum asalnya makruh bisa menjadi haram ketika bersiul dan bernyanyi atau berteriak itu adalah di tempat-tempat yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya tempat itu untuk belajar seperti di sekolah, di universitas, di ruang kelas, kemudian bersiul pada saat pelajaran, maka itu menjadi sebuah keharaman. Nah, ketika bersiul diperlukan dan itu hukumnya mubah, seperti ketika bersiul untuk meredakan tangis seorang bayi, maka itu diperbolehkan, ada keperluannya.
termasuk bersiul untuk lantas memanggil seseorang dari jarak yang jauh. Nah, ketika berada di alam yang terbuka, nah, kemudian memanggilnya pakai isyarat-isyarat bersiul atau pakai peluit, itu kan bagian dari bersiul. Nah, tapi kalau ada perempuan lawan jenis lewat di siuli, nah, itu menjadi sebuah keharaman. Nah, jadi bersiul itu bisa menjadi hukumnya haram ketika melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, hingga terjerumus pada kemaksiatan. Dan bersiul bisa menjadi mubah ketika memang diperlukan. Nah, itu. Ya. Makasih Ustaz. Jadi itu teman-teman sahabat ekspedisi iman, bagaimana Islam memandang tentang bersiul gitu ya. Baik sahabat, Mas Agus ada yang ditanyakan? Mau tanya. Tadi kan pembahasannya Ustaz ya, tentang Islam, tentang bagaimana bersiul di malam hari. Nah, kalau gitu, kalau di malam hari apa yang harusnya kita lakukan gitu? Ya. Jadi malam hari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu-waktu yang digunakan untuk beristirahat. Sedangkan siang hari digunakan untuk mencari penghidupan. Di samping itu, di malam hari memang disediakan waktu istimewa sepertiga malam terakhir gitu untuk melaksanakan ibadah pendekatan kepada Allah berupa sholat tahajud atau sholat malam. Bahkan sholat hajat pun itu lebih baik dilaksanakan di malam hari. Sholat taraweh, sholat witir di bulan Ramadan juga dilakukan di malam hari. Sholat-sholat di malam hari itu bacaan seorang imam ketika menjadi imam, sholat berjamaah itu dijaharkan. Sedangkan di siang hari itu enggak, itu malah haram dijaharkan. Nah, ini menjadi satu rahasia bahwa malam hari itu adalah waktu-waktu yang khusyuk. Ya, waktu-waktu orang itu memang lagi istirahat, khusyuk, dan itu baik digunakan, diisi dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dihabiskan penuh untuk tidur. Sehingga bersiul di malam hari kalau memang betul-betul tidak dibutuhkan, maka bisa mengganggu tetangga, bisa mengganggu masyarakat, bisa mengganggu orang-orang yang beribadah, kan begitu. Sehingga itu bisa menjadi terjerumus ke dalam keharaman. Maka malam hari hendaknya kita gunakan untuk ya banyak introspeksi diri, apa yang saya lakukan dari pagi sampai malam. Kemudian banyak hari itu apakah banyak ibadahnya atau banyak maksiatnya. Kemudian kita gunakan waktu malam hari itu untuk mutola'ah. Mutola'ah belajar sakofah Islam, ajaran-ajaran Islam, ataupun mutola'ah untuk persiapan mengajar seorang guru. Kalau seorang pelajar, mutola'ah untuk persiapan mendapatkan pelajaran di besok harinya, di pagi harinya. Nah itu, kalau itu digunakan, maka insya Allah malam hari itu adalah malam waktu yang sangat barokah dan bermanfaat. Bahkan yang terakhir, itu para sahabat Nabi Rasulullah itu siang seperti panglima perang, ya, kuda yang berperang, dan begitu. Kalau malam hari seperti pendeta yang khusyuk, pendekatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mas Agus bagaimana? Aman? Aman. Alhamdulillah. Jadi itu sahabat ekspedisi iman, bagaimana kita menyikapi bersiul di malam hari. Asal hukumnya yaitu makruh tadi ya. Jadi kita harus betul-betul tahu untuk menempatkan bagaimana kita itu bersiul di malam hari khususnya yaitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share seluas-luasnya agar video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.